Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Dora Samaloisya. Di sini saya akan membahas tentang simulasi PWS-KIA. Di mana di sini ada juga pengertian PWS-KIA, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkes dalam menyajikan bentuk pencatatan dan pelaporan pemantauan kesehatan ibu dan anak melalui suatu program sistem informasi terpadu. Di sini juga ada tujuannya, yaitu meningkatnya pemantauan cakupan dan pelayanan untuk setiap wilayah kerja secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan. Nah, di sini saya mau membahas tentang perencanaan kegiatan. Nah, di pertemuan ini merupakan pertemuan persiapan dan dapat berupa rangkaian pertemuan dengan tujuan yang saling melengkapi, yaitu yang pertama untuk menyamankan persepsi mengenai PWS-KIA. Yang kedua, menentukan kebijaksanaan provinsi dalam pelaksanaan PWS-KIA. Yang ketiga, merencanakan fasilitas tingkat kabupaten atau kota dan puskesmas. Yang keempat, menyusun mekanisme pemantauan kegiatan dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada pihak yang terlibat, yaitu meliputi yang pertama subdinas atau bidang yang menangani KIA, yang kedua subdinas atau bidang yang menangani puskesmas dan rumah sakit, yang ketiga subdinas atau bidang yang menangani pengendalian penyakit. Nah, di pertemuan ini dilaksanakan satu kali untuk memfasilitasi kabupaten atau kota untuk memberikan bantuan teknis. Bentuknya adalah kunjungan ke lapangan atau pertemuan di provinsi. Nah, di sini ada yang B, pertemuan tingkat kabupaten atau kota. Pertemuan sosialisasi atau orientasi untuk memfasilitasi puskesmas dan analisis tindak lanjut. Yang C, pertemuan di puskesmas. Mini lokakarya puskesmas untuk mengatur alur data KIA, memfasilitasi bidan desa, implementasi PWS KIA. Bidan bekerja sama dengan kader, dukun, dan masyarakat dan tindak lanjut. Kemudian yang D, fasilitasi petugas atau kabupaten kota. Petugas kabupaten dibekali untuk dapat memfasilitasi petugas puskesmas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Peserta terdiri dari unsur-unsur lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota seperti Yankes, Pengadilan Penyakit. Nah, di setiap kali fasilitasi sebaiknya peserta tidak lebih dari 30 orang. Nah, di sini juga ada materi fasilitasi. Yang pertama, pedoman PWS KIA. Yang kedua, pedoman pelayanan kebidanan dasar. Yang ketiga, kebijaksanaan dalam program KIA. Yang keempat, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan. Selanjutnya, ada E, pelatihan petugas kesehatan. Nah, di sini saya akan jelaskan pelatihan petugas kesehatan mengenai PWS KIA ini diikuti oleh siapa saja. Nah, di sini ada kepala puskesmas tentunya, yang kedua pengelola program KIA, yang ketiga petugas SP2TP, yang keempat pelatihnya adalah petugas dari kabupaten dan provinsi yang dilatih. Selanjutnya ada F, pertemuan dengan unit kesehatan swasta dan RSU. Nah, pertemuan ini sangat penting karena PWS KIA mempunyai pendekatan wilayah. Dengan demikian, semua pelayanan KIA dari fasilitas pelayanan di luar puskesmas pun perlu dilibatkan agar dapat diketahui cakupan pelayanan KIA oleh tenaga kesehatan. Nah, kita lanjut. Di sini ada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan KIA ini dimulai dari kabupaten, yaitu melalui A, yang pertama, pertemuan di kabupaten atau kota. Pertemuan yang diperlukan adalah yang pertama, pertemuan inter kesehatan yang dihadiri oleh para kepala seksi terkait di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota serta Puskesmas.
Yang kedua, pemantauan lintas sektor yang dihadiri oleh sektor terkait di tingkat kabupaten dan kecamatan. Nah, tujuan pertemuan ini yaitu memberikan informasi mengenai PWSKIA, rencana yang akan dilakukan, dan peran masing-masing yang diharapkan. Selanjutnya, B. Pertemuan di Puskesmas. Pertemuan ini dapat disatukan dengan mini lokakarya yang merupakan pertemuan rutin bulanan di Puskesmas. Kemudian C. Pertemuan di tingkat kecamatan. Pertemuan bulanan berupa rapat koordinasi dapat dipakai untuk menginformasikan mengenai PWSKIA non-teknis. Nah, kemudian dalam pertemuan tersebut biasanya adalah kepala desa atau kelurahan, kemudian tim penggerak PKK desa atau kelurahan, dan puskesmas dan lintas sektor. Lanjut, di sini ada pemantauan hasil kegiatan. Di pemantauan hasil kegiatan ini dapat dilakukan melalui terlampir. Yang pertama ada A, tingkat kabupaten atau kota. Nah, di sini ada beberapa pembagiannya. Yang pertama laporan puskesmas, yang kedua laporan rumah sakit, yang ketiga laporan pelayanan kesehatan swasta. Nah, kemudian yang B, tingkat puskesmas. Nah, di sini juga ada beberapa bagian. Yang pertama, sasaran pencatatan PWSKIA yang diantaranya ada kohort ibu dan kohort bayi. Kemudian yang kedua, laporan Yankes swasta. Yang ketiga, kunjungan desa atau kelurahan yang statusnya jelek. Mungkin itu saja simulasi PWS dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.